Selamat malam teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang masih semangat ngebit di Gojek. Hari ini gue akan menjawab banyak pertanyaan kalian. Mengapa akun gue ada maps warna hijau seperti ini. Dan ini posisi gue lagi di rumah. Jadi kalau di luar zona emang begini, gak bisa mendapatkan orderan katanya. Gue akan jawab walaupun sebenarnya di kolom komentar itu udah ada ya yang ngasih jawaban. Mungkin ya balik lagi gue minta maaf, bukan mau sok pinter atau bagaimana. Memang mayoritas di Indonesia ini minim literasi, sering mengambil kesimpulan hanya melihat bagian depan atau kulitnya saja. Sebelum gue jawab itu semua, siapkan posisi duduk ternyaman kalian, siapkan juga cemilan dan minuman kalian supaya enak nontonnya dan juga mendengarkannya. Kalau udah siap semuanya, untuk jawaban-jawaban itu akan gue jawab yuk setelah ini. Sejak tanggal 4 Juni 2024, gue itu memulai rental motor elektrum, motor listrik yang milik Gojek. Nah, motor ini itu memang hanya bisa beroperasi di wilayah DKI Jakarta atau DKJ Jakarta atau wilayah Jakarta lah lebih singkatnya. Jadi garis-garis maps ini adalah batas wilayah Jakarta. Makanya di live ngebit gua, kalau teman-teman yang nonton di beberapa video-video sebelumnya, itu dimulai dari Planet Ban Curug di Kalimalang, dimana itu adalah batas terakhir Jakarta Timur. Semakin ke sana ya udah Bekasi. Walaupun di situ masih ada Pondok Lapa ya, Jakarta Timur, tapi karena memang di situ tidak ada BSS-nya atau baterai swap station-nya, jadi ya dibatasin memang hanya sampai di situ aja. Teman-teman bisa lihat, gua mulai itu dari tanggal 4 Juni. Tadi gua udah kasih tahu berapa sih total biaya sewanya. Total biaya sewanya adalah per bulan Rp1.170.000 untuk biaya sewa motornya aja. Itu di luar biaya baterainya. Baterainya masih nambah lagi nih, masih bayar lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari awal gua tanggal 4 ngisi yang namanya EP, elektrum pulsa atau saldo gitu kan. Sebanyak total yang gue isi adalah 500 EP ya. Nanti kalau teman-teman mau pause dulu, mau totalin dulu, mungkin gue salah, koreksi lebih bagus ya. Tapi gue udah hitung, ini gue ngisi totalnya adalah 500 elektrum pulsa. Dengan komposisinya gue ngisi sebanyak 10 kali 5 EP, 4 kali 15 EP, 4 kali juga 30 EP, dan 15 kali 18 EP. Jadi totalnya adalah 500 EP. 5 kali 10 adalah 50, 4 kali 15 adalah 60, 4 kali 30 adalah 120, dan 15 kali 18 adalah 270. Totalnya adalah 500 EP. 1 EP-nya adalah Rp3.000. Jadi selama 1 bulan gua ngisi, penggunaan motor listrik itu adalah Rp1.500.000. Atau kalau kita rata-ratakan per harinya kena 50.000 gitu ya. Nah, di sini adalah historical biaya sewanya ya. Gue mulai dipotong di tanggal 5, tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan tanggal 30. Karena perjanjiannya adalah 26 kali bayar, 4 kali gratis. Nah, gratisnya itu adalah di hari ke-27, 28, 29, 30. Nah, itu terjadi di tanggal 1, 2, 3, 4 Juli.
2024. Nah, di hari pertama tanggal 4 Juninya itu nggak dihitung karena itu free lah, uji coba aja gitu. Nanti di tanggal 5-nya pagi baru dipotong gitu. Dari 1.500.000 tadi total biaya gue ngisi, kan gue bayar sewa 26 kali 15 EP. Hasilnya adalah 390 EP untuk biaya sewanya. Kita kurangin 500 EP dikurang 390 adalah sisanya 110 EP. Jadi biaya baterainya untuk selama 1 bulan adalah 110 EP atau Rp330.000. Selama 1 bulan ini gue pakai, itu jadi 1.500.000 untuk biaya elektrum pulsa. Itu terdiri dari biaya sewanya 1.170.000 dan juga biaya baterainya adalah 330. Lalu dengan nyewa motor listrik ini keuntungannya apa sih atau berapa sih pendapatannya? Ya keuntungannya adalah yang pertama ya lo bisa dapet orderan yang EV ya, electric vehicle, goret EV. Kemudian masuk juga goret comfort ada gitu kan. Yang berikutnya ya tadi itu kita dibatesin garis hijau seperti ini yang membuat kita nggak bisa keluar ke zona itu. Jadi kita ya di tengah-tengah itu aja bolak-balik aja, macet merayap gitu. Ada kemarin yang komen dia sewa motor listrik saingannya Aceng, anak goceng. Ya mungkin benar ya, namanya juga kita kan berasumsi, nggak ada yang salah, semuanya benar gitu. Selama 1 bulan itu penghasilannya teman-teman bisa lihat di sini. Dimulai dari tanggal 4 ya, pertama kali gua ngebit gitu, kemudian ngebit terus sampai tanggal 9 gue libur di minggu itu. Lanjut yang berikutnya lagi gue libur lagi itu di tanggal 15. Ya pendapatannya kalian bisa lihat aja. Kemudian di minggu ketiganya gue libur di tanggal 21, 22 ya, atau 22, 23 ya. Ya di tanggal 22, 23 gue libur. Kemudian di minggu keempatnya gue libur di tanggal 25 dan juga tanggal 30. Dan di masa terakhirnya di hari ke 30 ya, menjelang ke hari 30 gue libur di tanggal 1. Selama gue berjalan 30 hari ini gue libur 7 hari ya, padahal seharusnya jatah liburnya adalah 4 hari. Ya nggak masalah, itu kan hak kita masing-masing, yang penting kita bayar gitu. Gojek atau Elektrum nggak masalah, yang penting kan bayar. Tapi sebenarnya ya gue nggak pengen sih ya untuk libur gitu, gue nggak pengen. Tapi ingat, mungkin teman-teman yang udah nonton lama tau lah bahwa gue punya keluarga, punya anak, punya istri, yang juga dia membutuhkan waktu gue ya, bukan cuma sekedar uang gue ya. Uang itu memang bisa menyelesaikan segalanya, tapi dia bukan segalanya ya. Karena jangan sampai anak, istri kita atau keluarga kita menganggap kita adalah mesin duit gitu ya. Jadi istri gue menasehati gue bahwa jangan sampai anak kamu itu nganggap kamu adalah mesin duit, mesin pencetak duit, yang kamu kerja terus dan cuma kasih dia duit. Enggak begitu. Jadi ya gue ikutin aja kata dia minta gue libur ya libur ya kan. Seperti hari ini ketika gue bikin video ini adalah di tanggal 6 Juli 2024, masih kosong kan tadi teman-teman lihat. Ini karena apa? Hujan gitu. Jadi ketika gue mau keluar hujan ya, gue disuruh di rumah aja gitu. Walaupun tadi gue sempat udah mau keluar, ternyata hujannya terus lagi. Ya udah, nggak berhenti hujannya, ya mau nggak mau kan kita libur lagi. Nah, seperti di yang video sebelumnya gue bilang bahwa kita kalau ngisi itu ya kalau bisa dilebihin, karena kalau terjadi hal-hal kayak gini kan kita masih punya sisa gitu ya untuk ya nggak apa-apa lah. Nanti kan toh di hari ke-27, 28, 29, 30 kan belum tentu kita libur. Kalau kita kerja, kita gratis ya kita untung juga gitu dah. Angkat 45.000.
Dari total 23 hari kerja itu setelah gue tambah-tambahin semuanya ya, gue mendapatkan penghasilan sebesar 6.555.200 rupiah, ya itu udah semuanya tuh udah trip, bonus insentif, dan juga tip ya, totalnya semua segitu. Kalau kita bagi dengan 23 hari kerja aja, itu hasilnya sekitar 280.000 per hari sekali kerja gitu. Kalau mungkinnya gue ikut aturan dari si Gojek yang liburnya cuma 4 hari, berarti kan gue tambah 3 hari kerja lagi, itu akan mendapatkan ya setidaknya 540 gitu kan. Jadi kemungkinan ya penghasilan gue adalah 7 juta up gitu kalau gue ikut aturan gitu. Tapi kan namanya juga kita mitra ya, ngapain sih kita ikut aturan gitu. Balik lagi gue juga ngojek ini, ngegojek ini ya karena gue hobi naik motor gitu kan. Gue nggak terlalu menggebu-gebu untuk cari duit di sini gitu. Walaupun ini adalah pondasi utama untuk keluarga gue gitu. Yang penting cukup aja, udah lah gitu. Kalau masalah investor, mungkin ada yang cerita-cerita di luar sana gitu kan, bilang wah Sitius tuh Gojek Platinum nggak bisa bayar investor gitu. Ya nggak masalah gitu kan. Toh mereka kan memberikan gue invest atau perjanjian dengan gue secara tertutup ya, namanya one by one. Kenapa dia menyebarkan ke banyak orang gitu kan? Kalian udah tahu sendiri lah, kalau ada penyebaran data seperti itu kan bisa dibilang ya udah gugur kan perjanjian itu gitu. Tapi bukan berarti gue nggak bayar, gue mau banget untuk bayar gitu, tapi ya gue masih pantau aja gitu. Dan juga dia kan udah mungkin merusak nama baik gitu kan, reputasi yang padahal nggak sesuai seperti itu gitu ya. Investor itu gue bayar dicicil nggak mau, ada yang begitu, udah pegang aja dulu nggak apa-apa, mungkin lo butuh buat anak, buat istri lo, oke nggak masalah gitu kan. Tapi di balik kebaikan investor itu di belakang sana mereka ibarat kata memegang sebuah kunci atau sebuah apa ya, maksudnya pegangan lah buat mereka untuk jelek-jelekan gue di belakang sana. Lagian ngapain juga sih jelek-jelekin gue atau Gojek Platinum atau Sitius ini, karena gue udah jelek gitu. Nggak perlu kalian jelek-jelekin lagi gitu ya kan. Dari 6.555.200 tadi, kalau kita potong 1,5 juta untuk biaya operasional kita ngojek, itu kita masih bisa bawa 5.055.200 untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, baik memenuhi kebutuhan kontrak, listrik, makan, sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu menurut gua sangat cukup banget ya. 5.055.200 itu kalau dibagi untuk 3 orang itu kurang lebih per orangnya mendapatkan jatah hampir 1,7 juta per bulan. Atau kalau kita hitung harian ya sekitar 57 ribuan lah per hari untuk hidup. Dan itu cukup banget ya untuk kita bisa dapat makan bergizi gitu kan, untuk mendapatkan jalan-jalan juga itu cukup banget ya, dalam kapasitas sandang, pangan, dan juga papan. Nah, kalau teman-teman pengen lebih lagi, pengen lebih sejahtera lagi, pengen lebih banyak lagi pemasukannya, ya ayo mari sama-sama kita berjuang, berswadaya, bergotong royong untuk ngapain sih? Untuk borong saham Goto itu tadi ya. Kalau ada yang tanya, bang tolong jelasin dong cara beli sahamnya gimana gitu kan, ya nggak perlu gue jelasin lah, di Google banyak, kalian kan punya smartphone, kalian bisa carilah cara beli saham itu gimana. Aplikasi online udah banyak kok gitu kan. Kalian tinggal download itu aplikasi, kalian daftar, kalian masukin datanya, kalian isi saldonya, kalian beli deh. Kalian ketik Goto gitu kan, kalian borong, udah. Nanti di akhir tahun kalian daftar, minta ikut RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Semakin banyak driver yang punya
saham di situ, semakin banyak driver yang ikut RUPS itu, maka akan semakin besar suaranya, ya kan? Karena kan semakin besar suara, semakin besar komposisi sahamnya, dan itu membuat kebijakan-kebijakan kita itu yang mau kita buat atau kita pengen buat sampaikan kepada atasan itu bisa. Bahkan kita bisa minta ganti direktur, ganti komisaris, atau kita bisa tepatkan salah satu wakil kita di sana. Itu bisa banget gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa udah, wah Gojek udah gue besarin dulu begini sekarang aja lupa gini, ya jangan jadi orang yang seperti itu dong teman-teman. Ayo kita rebut lah kedaulatan itu ya kan, supaya kita ya bisa menjadi raja atau panglima di jalan, di dalam perusahaan yang kita udah besarkan ini gitu. Dan sebenarnya balik lagi sih, seperti beberapa menit yang lalu gue bilang, ngojek itu ngapain sih gitu kan. Kalau dibilang ngojek ini untuk mencari penghasilan yang mensejahterakan kita, itu dari awal udah salah kaprah gitu ya. Teman-teman ingat lagi ketika pertama kali masuk gitu kan, bikin atau daftar bikin aplikasi ini kan atas kemauan dan kesadaran sendiri gitu ya, tanpa sebuah paksaan lah. Mayoritas pasti seperti itu drivernya. Beda mungkin kalau angkatan di atas gua, satu tingkat di atas gua lah gitu, itu mereka masuknya itu karena diajak oleh orang-orang Gojek. Nah kalau yang satu angkatan dengan gue, apalagi di bawah gue lagi, ya itu mereka kan daftar atas kesadaran mereka sendiri ya kan, atas mungkin dalam tanda kutip iri ya, oh melihat kerja di kantor gaji segini, di sana gaji segini gitu ya kan, cuma bawa motor doang gampang gitu. Padahal kalau kata lagu kan tak segampang itu. Gak segampang itu teman-teman. Gue kalau ngobrol, atau mungkin teman-teman pernah ngobrol di jalan dengan konsumen, berapa sih penghasilannya? Oh kita bisa dapat 8 juta, 7 juta gitu kan. Mereka mikir, oh di atas UMR ya gitu. Nah mereka pengen pindah tuh. Tapi setelah mereka kerjain, ya tadi balik lagi, tak segampang itu ku menjadi driver Gojek. Tak segampang itu ku mendapatkan jutaan rupiah di Jakarta. Jadi jangan ikut-ikutan gitu. Tapi kalau udah terlanjur menggantungkan hidup di sini, ya ayo gitu. Mari sama-sama kita rebut kedaulatan ya, supaya kita bisa membuat kebijakan gitu. Nah, Elektrum ini kenapa gue pakai? Karena gue juga sedang uji coba sebenarnya layak nggak sih Elektrum ini untuk dipakai gitu kan, dengan biaya segitu. Dan bagi gue dengan 50.000 sehari ya, atau 1,5 juta per bulan, menurut gue sangat layak banget untuk kita pakai ya. Kenapa? Ya kita hitung-hitungan lagi aja, balik lagi. Misalnya teman-teman kredit motor ya, katakanlah tanpa DP lah ya kan, misalnya datanya masih bersih, masih bagus gitu kan, dapat angsuran berapa sih? Untuk motor yang paling murah Honda Beat itu sekitar 900.000 rupiah ya kan. 1,5 juta tadi dikurang 900, itu tinggal sisa 600.000. Pertanyaannya, cukup nggak itu 600.000 untuk biaya BBM sebulan gitu kan? Belum lagi biaya perawatannya, oli 2 kali aja paling nggak udah 100, berarti tinggal 500 lagi untuk biaya bensinnya. Belum kampas remnya mungkin. Kalau kampas remnya katakanlah sebulan satu lah, entah bagian depan atau bagian belakang ganti 50 lagi. Tinggal sisa 450.000 untuk biaya beli BBM. Cukup nggak sih kira-kira? Ya teman-teman jawab sendiri aja, kasih kesimpulan sendiri. Sedangkan dengan biaya yang tadi gue keluarkan itu udah all in semua. Kalau khusus spesifik untuk biaya baterainya, itu kan gue habis 330.000 rupiah
Rp330.000 ini gue bisa menempuh jarak sejauh 3.960 km. Gue terima motor ini benar-benar di kilometer dari nol ya, dari 0 kilometer gue terima ini motor. Plastiknya bahkan gue yang buka juga gitu kan. Jadi kita terima benar-benar motor ini baru gitu ya kan. Sangat hemat. Dan teman-teman di jalan yang suka bilang, wah Gojek nih, gue yang modal motor, gue yang modal kuota, gue yang capek di jalan, gue yang kehujanan, gue yang kepanasan, dia yang untung, potongannya gede banget lagi sekarang ya kan. Gue udah pernah bilang dulu ya, bahwa ketika gue pertama kali masuk ya, gue tuh merasakan bahwa potongan Gojek itu 35%. Sebentar banget gue merasakan, sekitar 4 atau 5 bulan lah, 35% itu Gojek potongannya. Gak percaya, teman-teman boleh tanya di jalan sama yang udah atas lah, udah lama banget di Gojek. Itu dulu tuh 35%. Ya kalau sekarang misalnya potongannya begitu 35%, ya memang begitu dari awalnya. Kalau dibilang enak zaman Nadiem pun hari ini masih di Gojek, pasti kebijakannya akan sama. Karena dia udah punya target-target tersendiri apa aja yang mau dilakuin gitu. Memang ada beberapa inovasi yang nggak tergambar sejak awal gitu kan. Kayak GoFood itu awalnya Nadiem nggak mau gitu kan, tapi ada seseorang namanya Bunda Manda ya, yang gue kenal, gue nggak tahu nama panjang siapa, tapi gue kenalnya dia namanya Bunda Manda. Teman-teman boleh cari tahu. Itu dia yang pertama kali ngajuin yang namanya GoFood gitu kan, untuk dimasukin ke layanan Gojek itu. Itu aja untuk masalah motor listrik Electrum, dan juga menjawab pertanyaan kenapa sih bang kok akun lo tuh ada mapsnya di blok gitu warna hijau seperti ini. Yaitu jawabannya karena gue pakai motor listrik Electrum dari Gojek yang memang udah dibatasi wilayah-wilayahnya, jadi nggak bisa kemana-mana, memang udah segitu aja gitu. Sejak gue pakai Electrum ya, gue merasa badan lebih sehat ya, pikiran tenang, perut kenyang gitu kan, keluarga senang, semuanya gitu ya. Gue ngerasa seperti itu selama 1 bulan ini, dan ya gue memutuskan untuk lanjut di bulan kedua lah gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah dengan mengeluarkan 1,5 juta rupiah per bulan ini baik untuk kita dengan mendapatkan penghasilan tadi 6,5 juta? Sebenarnya bisa lebih kok, nanti kita lihat aja ya untuk di bulan 7 besok ini. Gue pasti akan share ya, walaupun gue tidak akan sering juga untuk upload konten, tapi pasti ada lah, gue usahain ya 1 minggu minimal 1 lah atau 2 video live ngebeat atau tentang masalah update Electrum ini gitu. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, apalagi untuk kalian yang like, share, dan juga subscribe. Gue sangat berterima kasih banget yang sebesar-besarnya atas daya, upaya, dan semangat kalian dalam membantu pengembangan channel ini. Doa terbaik untuk kalian semua, agar semua sesuai dengan harapan kalian dalam apapun yang kalian kerjakan, baik di Gojek maupun yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia selalu. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.